Rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi setiap mata kuliah ada RPS-nya untuk memudahkan Anda di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ada panduan ya, apa saja yang akan Anda peroleh, termasuk tugas apa saja yang harus Anda kerjakan. Nah, di sini ada CPL ya. Ada CPL. Sini adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi standar ini ada BK1, BK2, BK3. Ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kesadaran sosial, kemajemukan, penegakan hukum, praktik bisnis dalam praktik bisnis. Kemudian konsep dasar dan identifikasi pelaku usaha ya, itu CPL 1. CPL 2 adalah perancangan dan pengelolaan bisnis berkelanjutan. Nah, itu CPL-nya. Nanti Anda lihat filenya ya di SIA, mungkin sudah ada. Materi pembelajarannya bagaimana, ada perinciannya. Kemudian nanti kita akan tersebar ke dalam 16 pekan ya, di mana pekan pertama itu tentang konsep dan peran kewirausahaan, pekan kedua mindset dan motivasi berwirausaha, pekan ketiga kreativitas, inovasi dan ide bisnis. Pekan keempat, peluang dan analisa kelayakan usaha. Pekan kelima, perencanaan usaha dan strategi bisnis. Pekan 6, strategi pemasaran dalam kewirausahaan. Pekan 7, operasional dan manajemen produksi ya, atau manajemen operasi dan manajemen produksi. Baru UTS pada pekan ke-8. Selanjutnya pekan ke-9 belajar tentang manajemen keuangan. Pekan 10 tentang aspek legal dan etika usaha, bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai usaha. Pekan 11 wirausaha di era digital ya. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang sudah memasuki era digital. Kemudian pekan 12 kewirausahaan sosial dan berkelanjutan. Pekan ke-13 peran kampus sebagai inisiator dan fasilitator wirausaha. Pekan ke-14 strategi pertumbuhan dan scale up usaha. Pekan ke-15 masa depan kewirausahaan dan adaptasi global. Baru pekan ke-16 tentang UAS ya, ujian akhir semester ya. Itu kira-kira dari rancangan atau rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Kemudian untuk materi pekan pertama yaitu tentang konsep kewirausahaan ya, dan peran kewirausahaan. Kita lihat sekilas ya kontennya. Nah, di sini ada ya. Di blog kewirausahaan123.com nanti akan disertakan linknya. Kalau modul nanti ada, bisa Anda unduh ya di ada tempat pengunduhan modul ya. Ini adalah ringkasan modul atau modul versi lainnya ya, versi blog. Nah, di sini konsep dasar kewirausahaan,
Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah Anda menyelesaikan modul ini, bisa menganalisis definisi dan ruang lingkup kewirausahaan, baik konteks teori maupun konteks praktis ya. Kemudian mengevaluasi perkembangan historis kewirausahaan dari era pertanian hingga era digital. Jadi ada era pertanian, ada era industri, ada era digital atau era teknologi informasi. Kemudian mengidentifikasi karakteristik dan kompetensi kewirausahaan yang relevan dengan konteks kontemporer. Kemudian menganalisis kontribusi kewirausahaan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan global, mengaplikasikan pemahaman sejarah kewirausahaan untuk mengidentifikasi peluang usaha di era digital. Nah, sekarang jelas peluang usaha makin banyak dan bagaimana kita harus punya kemampuan mengidentifikasi. Untuk pokok bahasannya, jadi dalam modul 1 akan dipelajari tentang kerangka konseptual kewirausahaan, bagaimana konsepnya kewirausahaan itu. Kemudian evaluasi historis dari era pertanian ke digital, profil kompetensi dan karakteristik wirausaha sukses. Tentu kita harus punya role model ya, orang-orang yang berbisnis dan sukses, bagaimana profilnya. Kemudian kontribusi strategis kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi ya. Jadi sebagai catatan, pelaku wirausaha di Indonesia itu hanya sekitar 2% ya, sedikit. Negara lain sudah ada yang di atas 10%. Inilah kenapa di Indonesia kekurangan wirausahawan. Untuk kerangka konseptual, di sini ada beberapa multidimensi secara ekonomi. Jadi ada yang disebut dengan proses destruksi kreatif yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi ekonomi bisa tumbuh karena ada kreativitas. Kemudian secara psikologi ada manifestasi kebutuhan akan jati diri ya. Jadi siapa diri kita ini, bagaimana penghargaan dari sekitar dan sebagainya. Ada hierarki secara psikologi. Manajemen kita lanjutkan. Secara manajemen bagaimana disiplin praktis yang mengubah peluang menjadi nilai usaha ya. Jadi semua orang tanpa terkecuali tentu akan dihinggapi beragam peluang ya. Cuman hanya sedikit saja yang bisa memanfaatkannya ya. Sama seperti pertandingan sepak bola ya. Banyak peluang tapi yang jadi gol hanya 1, 2, 3, 4 begitu ya. Atau tidak ada sama sekali. Karena memang peluang itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Ruang lingkup secara komprehensif mencangkup entrepreneurial proses, yaitu identifikasi peluang, akuisisi sumber daya, dan eksekusi venture ya. Venture ini jadi bagaimana kita bisa mulai membangun suatu usaha atau perusahaan ya. Ada eksekusinya gitu. Hari ini saya bikin usaha, nah gitu ya. Ada ketegasan, bukan hanya rencana-rencana. Kemudian spektrum kewirausahaan mulai dari bisnis kecil sampai startup yang pertumbuhannya cepat ya. Dalam konteks sektor
ada pertanian, industri, jasa, teknologi, sosial, dan sebagainya. Kemudian evolusi historis perusahaan, ada indikator kinerja. Di sini ada bagaimana kemampuan menganalisis perkembangan sejarah perusahaan dari era pertanian hingga era digital. Ini sudah sejak lama. Nenek moyang kita itu adalah pengusaha. Petani itu pengusaha ya, walaupun dengan kesederhanaannya. Petani paling di daerah terpencil itu kan pengusaha. Bagaimana mereka memproduksi dan memasarkan, walaupun sering kena tipu daya dari tengkulak misalnya, itu sudah berbisnis ya, dengan kesederhanaannya. Jadi ada transformasi dari perekonomian global dan nasional ya. Sekarang digitalisasi di bidang bisnis pun sudah merambah sektor pertanian. Kemudian praindustri sebelum tahun 1750, ini ada konteks historis, ada ekonomi agraris, ada sistem feodal, perdagangan jalur sutra, dan sebagainya. Di Indonesia ada POC misalnya, bagaimana sumber daya alam kita dikelola dengan cara-cara yang merugikan bangsa Indonesia dan menguntungkan pihak asing melalui sistem feodal ya, itu pada abad ke-18 ya, dan awal abad ke-19, termasuk awal abad ke-20 karena belum merdeka tahun 1945 ke belakang. Bentuk kewirausahaan ada pedagang antar wilayah, misalnya Marco Polo ya, ada penjelajah yang berdagang rempah-rempah dari Maluku ke Belanda misalnya. Ada pengrajin terampil. Sebagai dampak ekonomi, adalah terbatasnya skala produksi dan distribusi ya. Dulu belum ada kontainer, belum ada kapal tanker ya, masih kapal dengan angin ya, kapal niaga itu masih tradisional. Kemudian pembentukan jaringan perdagangan regional, dulu sudah ada perdagangan antar daerah di Indonesia, antar kerajaan gitu ya. Misalnya orang Cirebon berdagang dengan orang Banjar Kalimantan ya, orang Bugis berdagang dengan orang Bali dan sebagainya ya. Termasuk yang jauh sampai ke Afrika Selatan, malah ada keturunan orang Bugis di Afrika Selatan, sampai sekarang masih ada ya. Kemudian akumulasi moda primitif untuk revolusi industri. Nah, lama-lama muncul yang namanya revolusi industri jilid 1 ya. Jadi mulai ada dikembangkan mesin untuk perkebunan dan sebagainya, kereta api dan sebagainya. Nah, uap. Kemudian era revolusi industri pada 1750 sampai 1900. Nah, ini mesin uap ya, ada sistem pabrik James Watt ya. Mesin uap ini mengubah tatanan bisnis ya, dari yang pertanian menjadi ke arah industrialisasi. Dimulai pada masa James Watt ini. Paradigma baru, produksi massal, jadi orang bisa memproduksi gula ya, kemudian karet, kemudian coklat, teh, kina dan sebagainya. Ada spesialisasi tenaga kerja, nah bukan hanya petani aja, ada buruh pabrik, buruh kebun, buruh persemaian ya, dan sebagainya. Kemudian ada figur kuncinya yang ini tentang bagaimana pabrik bekerja ya. Ada Henry Ford, yang terkenal, ada mobil Ford dulu ya. Ford itu terkenal di Amerika. Ini adalah dirintis oleh Henry Ford dengan
assembling, di Indonesia dikatakan assembling ya. Assembly line 1913, ini Henry Ford. Kemudian dampak transformasinya adalah pertumbuhan produksi 10 kali lipat ya. Mulai dikenal dengan adanya buruh, ada kelas buruh, ada urbanisasi, mulai dikenal dengan standar produksi dan proses. Kemudian era industri modern tahun 1900 sampai 1990. Di sini ada era manajerial ya. Sudah mulai muncul profesional ya. Manajer profesional. Di Indonesia dulu terkenal namanya siapa? Tanri Abeng ya, Tanri Abeng. Masih ada apa enggak ya? Itu era 90-an, manajer profesional paling terkenal di Indonesia. Ada korporatisasi. Jadi ada perusahaan multinasional ya. Perusahaan yang hadir di berbagai negara. Ada inovasi model bisnis ya, waralaba dari McD dan sebagainya ya. Ada retail modern mulai berkembang dari Walmart dan sebagainya. Dampak ekonominya adalah ekonomi skala dan ruang lingkup. Konsumerisme mulai bangkit secara massal. Ada kompleksitas rantai pasok global. Nah, jadi retail modern dipasok dari berbagai produksi, berbagai negara ya. Di rantai pasoknya begitu kompleks. Kemudian era digital sampai sekarang ada revolusi digital mulai dengan mobile teknologi, AI, internet ya. Nah, ini sejak 1990-an sekarang ya. Ada model bisnis disruptif, perubahan yang sangat cepat ya. Ada platform ekosistem dimulai oleh Google, Amazon, Alibaba ya. Sharing ekonomi dari Uber dan sebagainya, yes. Subscription models dari Netflix ya, Spotify. Kemudian ada figur transformasional, Amazon, e-commerce ekosistem ya. Ada Jack Ma dengan Alibaba-nya. Alibaba-nya ya. Kemudian ada Nadiem Makarim, nah yang kemarin banyak diberitakan nih, dengan Gojek sebagai super app strategi ya. Dampak ekonomi ada demokratisasi akses ya. UKM dapat menjangkau pasar global. Wah, bayangkan kalau Anda punya usaha kecil pun bisa menembus pasar global karena adanya digitalisasi, adanya e-commerce ya. Ada disrupsi industri. Terjadi perubahan drastis dari retail tradisional menjadi e-commerce. Siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri ya tertinggal ya. Banyak toko-toko tutup di mall, di jalan-jalan raya ya karena tidak menyesuaikan secara teknologi. Kemudian ekonomi platform, ada jaringan mulai berkembang. Kemudian ada data sebagai aset baru. Nah, ini orang mulai
berpikir bahwa data adalah aset, data begitu penting, muncul big data dan sebagainya. Jadi model bisnis berbasis analisis data. Kemudian pekerjaan gig ekonomi yang fleksibel dengan tantangan sosial ekonomi. Jadi pekerjaan yang sangat fleksibel, bisa dikerjakan dari rumah secara remote ya. Nah, bagaimana analisis komparatifnya di sini antar era? Pertanian sumber keunggulan dari lahan subur ya. Pertanian itu bisa maju kalau ada lahan subur. Dampaknya lokal, inovasinya inkremental, jadi terbatas ya. Industri modalnya fisik, skala bisa nasional. Mode inovasinya bisa radikal, bisa kencang lah begitu. Kemudian digital, keunggulannya jaringan dan data global dan disruptif, perubahan yang cepat ya. Kemudian profil kompetensi, ada karakteristik fundamental, bagaimana visi ke depan, melihat masa depan dan menciptakan visi bagaimana ke depan, karena era disrupsi itu perubahannya setiap detik ya, berubah terus. Kita punya gadget hari ini canggih, tapi besok lusa belum tentu canggih juga ya. Ada perubahan yang sangat drastis, disrupsi. Kemudian bagaimana ketidakpastian ya, dan perubahan. Pelaku bisnis harus punya ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Kita semua harus bisa menghadapi perubahan. Anda sebagai calon sarjana harus siap dengan perubahan ya. Karena beberapa profesi digantikan oleh AI, oleh robot ya. Ini bagaimana nih nasib orang-orang yang digantikan tersebut ya. Untuk bikin coding misalnya sekarang bisa lebih cepat pakai AI. Untuk profesi penulis juga banyak diganti AI ya, dan sebagainya. Pekerja pabrik diganti oleh robot ya. Supir diganti oleh mobil otomatis ya, dan sebagainya. Ini tantangan dan ketidakpastian yang harus disikapi. Kemudian sensitivitas terhadap peluang yang terabaikan, jadi bagaimana kita melihat berbagai perkembangan dan kita bagaimana peka ya terhadap berbagai perubahan tersebut. Berikutnya ada kompetensi teknis dan manajerial, literasi digital ya, bagaimana kita punya digital, punya gadget, ada literasinya ya, ada Anda menjadi ahli apa, tinggal buka YouTube, cari tutorialnya, atau buka AI, bisa pakai ChatGPT, Pilot, bisa pakai Grok, bisa pakai DeepSeek dan sebagainya ya, untuk mengembangkan literasi digital. Sekarang tidak hanya perpustakaan fisik ya. Sekarang untuk jadi ahli apapun makin terbuka dan makin mudah. Tinggal akses dan ketekunan ya. Jadi modal pertamanya akses, kedua ketekunan ya. Kemudian bagaimana keberlanjutan dalam modal bisnis. Kalau Anda lihat jalan-jalan di tempat tinggal Anda lah, ada jalan besarnya. Itu ada perusahaan yang gulung tikar tuh sebulan sekali mungkin ya, sekitar kampus lah. Ada yang buka minuman ini, yang buka makanan itu, buka apa. Sebulan kemudian toko roti tersebut tutup, diganti dengan toko parfum dan sebagainya ya. Ada yang jualan jus, tiba-tiba ganti jadi tukang sate. Nah inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat bisnis yang keberlanjutan ya, berkelanjutan ya. Nah, jadi
Itu penting bagi kita sekalian supaya kita menjalankan bisnis tidak langsung tutup ya, tapi harus yang ada keberlanjutannya bagaimana nih, bisa manjang, bisa mayang ya, bisa berlama-lama begitu ya. Kemudian kemampuan operasi dalam konteks global, dan sekarang bisnis apapun akan terdampak oleh globalisasi. Kemudian evaluasi kompetensi yang dibutuhkan di era industri, bagaimana manajemen produksi, efisiensi operasional. Nah, kemudian di era digital ada manajemen data, ada bagaimana pengalaman dari pelanggan ya, pelanggan itu bagaimana keinginannya, bagaimana harapannya dan sebagainya. Kemudian kontribusi strategis, ada teori, ada tingkat mikroekonomi. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi UKM menyumbang 60% dari produk bruto Indonesia dan 97% tenaga kerja. Inovasi nasional, bagaimana startup teknologi mendorong kapasitas inovasi nasional, sedangkan ketahanan ekonomi bagaimana diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, ketahanan ini penting dalam diri Anda, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam organisasi. Ya, ketahanan bukan hanya ekonomi, ketahanan mental, ketahanan fisik, ketahanan sosial dan sebagainya ya. Ketahanan itu luas. Ketahanan pangan bagaimana di rumah Anda, ketahanan pangan bagaimana di satu RT, di satu kelurahan nasional. Tingkat industri, industrial upgrading, di sini peningkatan nilai tambah melalui teknologi. Ekonomi inklusif, di sini pemberdayaan pelaku ekonomi non tradisional. Kemudian tingkat mikro di masyarakat, ya tadi tingkat industri, sekarang tingkat masyarakat, bagaimana pembukaan lapangan kerja. Nah, startup itu sempat menciptakan 4 juta pekerjaan langsung di Indonesia ya. Pada era berkembang pesat startup ya. Kualitas hidup solusi terhadap poin masyarakat. Jadi di sini bagaimana kalau usaha berkembang, kesejahteraan meningkat, ya kualitas hidup pun diharapkan meningkat. Ada studi kasus mengenai transformasi digital UKM di Indonesia. Jadi UKM pun harus mengerti digitalisasi ya. Kondisi awal 2020 ada akses pasar terbatas ya, kita mau belanja susah ya. Tahun 2010 itu produktivitas rendah, literasi digital minimal. Kemudian muncullah digitalisasi atau intervensi digital 2015 sampai 2003. Kemudian muncullah platform e-commerce ya, digital payment, logistik digital, ada JNE, Dante, Si Cepat, GoPay. GoPay ini digital payment ya. Jadi intervensi digital ini dengan 3 aspek ya, platform e-commerce, Tokopedia, Bukalapak banyak yang tutup juga ya, apa namanya, Shopee masih ada, kemudian dulu banyak tuh ya. Kemudian logistik digital, nah ini bisnis logistik ini bagus ya, ini termasuk perkembangan yang sangat pesat. Dulu itu dimonopoli oleh PT Pos ya. PT Pos sebuah BUMN.
Bapak, maaf, mic Bapak masih di mute, Pak. Nah ini ya, jadi barusan menjelaskan tentang top startup di Indonesia ya. Masih ditempati oleh Ruang Guru ya. Anda bikin startup juga bisa ya. Nanti mungkin atau dari sekarang bisa juga. Halo Dokter kedua, Wajok.co ketiga, Jakarta Notebook keempat. Ini peringkat dunia 15 ya. Peringkat Indonesianya di sebelah kanan. Kemudian ini ada 100 top Indonesia. Nah, perhatikan logo-logonya ya, sederhana tapi menarik ya. Dari aspek logo aja udah kelihatan semangatnya ya. Ada buku warung, nah tentang apa nih? Nantilah bisa dipelajari lagi tentang studi ilmu, kultura magazine. Bitcoin, nah Bitcoin Indonesia ada peringkat 71, si kumis ini tentang marketplace pertanian ya dan sebagainya. Kirim email, tentang kirim email aja ada nih. Bagaimana marketing melalui email, masih laku sekarang ya. Ini peringkat 73 ada akun bis Mr. Aladin. Jadi itu 100 top startup Indonesia ya. Nah, yang 100-nya Gimori. Bukan Cimori nih, Gimori. Kemudian Pasar Warga. Cloud Kilat. Ini tentang web hosting, perusahaan web hosting. Murdoch Crash seputar dunia teknologi dan sebagainya ya. Info Sumbar yang masuk ya. Ini lokal, wisata dan sebagainya di topik etnik Sumatera Barat. Ini masuk peringkat 95 Indonesia, 2000 sekian dunia. Jadi ini juga ada di negara lain, ada linknya di sini ya. Tinggal ganti saja di sini negaranya. Nah, termasuk di dunia ya. Peringkat dunia apa startup yang ada sekarang? Nah, ternyata OpenAI nomor 1 sekarang sebagai startup dunia ya. Ini perusahaan AI nomor 1 di Amerika Serikat dan nomor 1 di dunia. Kemudian yang keduanya dari Inggris, ketiga dari negara mana nih, bandara begini nih? Bulgaria kalau tidak salah ya. Dan sebagainya ya. Tadi Ruang Guru, keberapa Ruang Guru tadi? Ruang Guru masuk 15 dunia ya. 15 dunia. Ruang Guru, luar biasa ya Ruang Guru ya. Dulu ramai, sekarang kelihatannya jarang kedengaran, tapi masih 15 dunia nih. Ada dari India, dari Amerika Serikat juga, dan sebagai berbagai negara ya. Ini peringkat dunia nih, tadi Indonesia. Linknya bisa Anda dapatkan di ini top startup ya. Nah, ini di platform pembelajaran Kewirausahaan 123. Ini pakai platform Blogspot gratisan ya. Nah, ini alamatnya nih. http://2 kewirausahaan 123.blogspot.com ya. Sini ada materi pembelajaran dan sebagainya. Jadi malam ini tidak ada tugas, cuman ada membuat review dari materi perkuliahan ya. Saya kira langsung ke video aja ya sekarang ya. Jadi biar Anda nanti langsung buat reviewnya sebagai konfirmasi kehadiran. Data sementara hadir semuanya ya. Jadi kelas ini baru diikuti 6 orang, nanti akan bertambah lagi karena masih KRS katanya masih terbuka ya buat kelas reguler 2. Itu materi kuliah ditambah data-data mengenai startup. Kemudian kita sekarang masuk ke video pengayaan materi.
silakan disimak ya. Dibuat reviewnya nanti di forum ya. Jadi di forum nanti Anda buatkan reviewnya di forum. Di sini nih, mana tadi? Nah, ini. Nah, di sini kan review perkuliahan TMP 1. Nah, di sini aja buat ya. Jadi apa yang Anda tangkap, apa yang Anda pahami, apa yang Anda tertarik, silakan dituliskan. Komentar, pertanyaan juga sekaligus di situ ya. Nah, kita lihat sekarang video dari pengayaan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kewirausahaan, di mana pada sore ini, pada kesempatan ini merupakan pertemuan kita yang kedua dalam mata kuliah kewirausahaan. Baik, di sini kita akan melihat kira-kira kompetensi apa saja yang akan kita targetkan dari pembelajaran kewirausahaan ini. Nah, yang pertama kita dituntut untuk dapat menjelaskan arti kewirausahaan setelah mempelajari atau setelah mengikuti perkuliahan. Oh, teman-teman tolong dibuatkan grup WA-nya ya. Nomor saya 0812 818 53790 ya. 0812 818 53790. Untuk informasi lebih lancar silakan dibuat grup WA-nya ya. Pilihan ini selanjutnya kita juga dituntut untuk bisa menjelaskan pentingnya kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenal sifat dan ciri wirausaha. Kemudian memiliki keinginan berwirausaha. Nah, ini yang paling penting. Artinya dengan mengikuti perkuliahan ini muncul atau semakin kuat naluri atau keinginan untuk berwirausaha. Selanjutnya untuk menunjukkan sikap wirausaha. Adapun outline perkuliahan kita pada hari ini, kita akan melihat tentang konsep dasar wirausaha. Kemudian kita juga akan mendefinisikan pengertian wirausaha, kemudian motivasi berwirausaha, kemudian proses kewirausahaan, lalu disiplin ilmu wirausaha dan perkembangannya seperti apa, kemudian kewirausahaan dari berbagai macam sudut pandang atau different point of view. Selanjutnya ada tujuan pembentukan wirausaha, kemudian yang terakhir peran pendidikan dalam pembentukan wirausahawan. Dan alhamdulillah selama 30 hari aku mengikuti diet challenge ini, aku berhasil turun 10 kg. Jadi aku turun hampir 8,5 kilogram. Jadi aku turun sebanyak 10,3 kilo. Dimana hari pertama kelihatan banget bahwa perut aku tuh bloated banget. Sumpah sih gue seneng banget bisa kenal sama si Flinty ini, karena kali ini gue diet sukses dan gak ngerasa sengsara sama sekali. Nggak tahu deh kalau misalkan nggak ada Flinty, bisa nggak sih aku selama 30 hari turun 10 kilo? Kalau aku nggak ngukur, aku mungkin nggak yang kerasa banget gitu. Selisihnya tuh kayak ada lah tuh. Kayak tiap hari tuh turun aja gitu berat badan. Celana aku juga udah banyak yang kayak agak kedodoran gitu. Oh my god. Aku ngerasa diet ini tuh sama sekali tidak menyiksa aku. Ini kayaknya diet terhappy aku ya. Kalian pasti juga bisa. Thank you Flinty. Flinty, fit, slim, and healthy. Solusi bersama Flinty, tubuh lebih seksi.
Tahu nggak, penghasilan affiliate aku udah segini, padahal cuma pakai satu website Gong ini. Kenapa aku bilang website ini Gong banget? Karena kalian bisa riset produk, kalian bisa cari produk terlaris dengan sales paling tinggi. Kalian juga bisa riset komisi. Ini penting banget, cari komisi yang penjualannya lebih dari 5% plus volume penjualannya yang tinggi. Bahkan kalian bisa cari barang dengan filter sedetail ini. Lalu kalian juga bisa cek riset konten. Kalian cari konten dengan angka sales paling tinggi sebagai bahan referensi. Di sini ada banyak banget data konten dengan sales sampai 3 digit. By the way, aku pakai website Fastmost atau kalian bisa klik yang ini. Pas daftar jangan lupa masukin kode aku biar dapat diskon 10% ya. Dan kalau kamu mau coba dulu, ada member gratis kalau kalian daftar dari link ini ya. Good luck dan selamat mencoba. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah konsep dasar kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah merupakan suatu sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dan mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Nah, jadi sebetulnya nilai-nilai kewirausahaan itu pada dasarnya sudah ada di dalam diri kita ya. Baik itu sifat, ciri, dan wataknya ya. Artinya apa? Kita pasti, setiap orang pasti punya suatu gagasan yang inovatif. Nah, tetapi ini yang kadang-kadang menjadi masalah adalah ketika kita untuk mencoba mencari kira-kira solusi yang kreatif untuk mengembangkan gagasan kita itu bagaimana. Nah, itu intinya ya. Artinya apa? Kita semua punya gagasan dan tentunya saya yakin gagasan kita ini semua pasti inovatif. Tetapi bagaimana cara kita dalam memunculkan suatu ide yang kreatif untuk mengembangkan gagasan kita itu yang perlu kita asah. Jadi itu yang pertama. Kemudian konsep dasar yang kedua adalah seorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana, berkata-kata, tetapi juga berbuat, merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi ke depan. Nah, itu sehingga orientasi ini tentunya adalah orientasi pada suatu kesuksesan. Di sini ditekankan bahwa seorang wirausahawan itu atau disebut juga entrepreneur, nah ini tidak hanya memiliki jiwa kewirausahawanannya itu hanya dalam bentuk rencana atau hanya berbentuk kata-kata saja, tetapi sesuatu itu, suatu gagasan itu ya harus kita realisasikan. Harus kita realisasikan dalam menyusun suatu rencana atau pikiran ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada satu target, yaitu target suatu kesuksesan dalam mengembangkan suatu gagasan yang kita miliki tadi. Itulah merupakan konsep dasar kewirausahaan. Nah, terkadang kita lihat pada saat ini tidak sedikit, apakah itu teman-teman kita, apakah itu rekan kita, apakah itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, itu kadang orang-orang ini sangat banyak mempunyai ide kreatif, ide-ide yang inovatif. Nah, tetapi kadang masih hanya dalam bentuk sebatas ide, belum terrealisasikannya atau belum terpraktekkan di dalam dunia yang sesungguhnya. Nah, artinya apa? Ini belum menggambarkan seseorang yang wirausahawan. Di mana tadi kita lihat bahwa wirausahawan itu ya tidak hanya berencana, berkata-kata, tetapi merealisasikan atau langsung mempraktekkan ke dalam dunianya. Nah, itulah wirausahawan. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi, bahwa jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan, dan tantangan apapun itu profesinya. Nah, jadi di sini disebutkan, nah kenapa disebutkan di sini ada kewirausahaan itu berada pada orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, dan kemajuan? Nah, karena tadi kita sudah lihat bahwa
konsep dasar daripada kewirausahaan itu juga merupakan ada kata-kata inovatif dan kreatif. Inovatif dalam artian dia punya inovasi atau keterbaruan dalam gagasan yang dimilikinya. Nah, kemudian kreatif, otomatis kreatif ini dia punya berbagai cara, nah dalam tanda kutip ya strategi-strategi agar gagasannya itu dapat terrealisasikan atau terpraktekkan dengan sukses di dalam dunia nyata atau di lapangan seperti itu. Jadi sekali lagi pada prinsipnya jiwa kewirausahaan ini sudah ada pada setiap orang, nah tetapi dalam tanda kutip hanya orang-orang yang menyukai perubahan. Nah, sebetulnya fitrahnya kita manusia ini pasti menyukai suatu perubahan atau kita pasti menyukai suatu pembaharuan atau kemajuan, itu sudah pasti ya. Ya kecuali orang-orang yang dalam tanda kutip tidak punya masa depan atau orang-orang yang selalu melihat ke belakang dan tanpa melihat satu target yang berada di depannya. Kecuali orang-orang seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana hakikat dari pentingnya kewirausahaan? Nah, di sini disebutkan kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Nah, ini disebutkan di sini. Kemudian juga disebutkan oleh Soeharto Prawiro, di mana kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Nah, ini jadi di sini ditekankan kepada nilai. Nah, sekali lagi nilai yang dibutuhkan ketika kita ingin memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Nah, itulah kewirausahaan. Nilai-nilai tersebut. Artinya misalnya kita ingin mau membuka suatu usaha, tentu kita membutuhkan sesuatu. Sesuatu itu dalam tanda kutip suatu konsep. Nah, konsep, metode, strategi, atau cara, nah itulah sebetulnya yang kita sebut sebagai kewirausahaan. Nilai-nilai dari parameter tersebutlah yang kita sebut sebagai kewirausahaan. Nah, di sini juga disebutkan kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan berbeda, inovasi, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Nah, jadi di sini disebutkan sekali lagi, ada kata-kata kreatif dan inovatif yang bermanfaat dalam memberikan sesuatu yang lebih. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan kewirausahaan, nah, kita tidak boleh terlepas dari 3 hal ini ya. Artinya ya sesuatu yang kita buat itu, yang akan kita tawarkan kepada pasar itu harus memiliki suatu inovasi yang berbeda dengan produk-produk yang lainnya, yang berdekatan atau yang menyerupai dengan produk kita. Nah, kemudian selain itu kita juga harus kreatif. Apa yang bisa kita tawarkan dari produk kita yang memiliki nilai-nilai kreatif dibandingkan dengan produk-produk lain. Kemudian ya harus mempunyai nilai lebih. Apa nilai lebihnya kira-kira daripada produk-produk lain? Nah, itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita dalam mengembangkan atau membuka suatu peluang usaha. Sekali lagi, kreatif, inovatif, dan ada nilai plusnya di mana. Nah, itu harus terkonsep dengan baik. Kemudian kita masih lihat hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Kita lanjutkan. Nah, kewirausahaan juga merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini masih menekankan yang tadi, di mana ini didefinisikan oleh Drucker tahun 1959. Jadi sudah lama sekali konsep kewirausahaan ini sudah dituliskan atau didefinisikan. Kemudian pada tahun 1996, Zimmer ini mendefinisikan kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Nah, jadi di sini
kita sudah bicara panjang lebar tentang hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hakikat atau konsep dasar daripada kewirausahaan itu terdiri atas dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah inovatifnya di mana, kemudian yang kedua kreatifnya seperti apa. Nah, kemudian barulah ditambah oleh parameter-parameter yang lain seperti kebermanfaatannya seperti apa, nilai lebihnya daripada produk-produk lain seperti apa. Nah, itu parameter-parameter lainnya. Jadi itu merupakan konsep dasar dari kewirausahaan. Nah, sekarang kita sudah bicara panjang lebar tentang kewirausahaan. Nah, kita lihat dulu sebetulnya apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan, nah ini berasal dari dua kata, yaitu wirausaha. Sebetulnya bahasa Indonesianya, sebelum kita lihat ke bahasa Inggrisnya, kita lihat dulu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya adalah wirausaha. Nah, di mana wirausaha ini sebetulnya adalah suatu entrepreneur, yaitu terdiri atas dua kata, entrepreneur, ada enter dan preneur. Nah, di mana? Di sini entrepreneur ini, usahawan itu, entrepreneur itu adalah wirausahawan, yaitu orang yang mampu, orang yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai. Nah, itu adalah entrepreneur atau wirausahawan. Jadi tolong dibedakan, ada wirausahawan, ada kewirausahaan. Kemudian bahasa Inggrisnya ada entrepreneur dan ada juga nanti entrepreneurship. Nah, jadi kewirausahaan itu adalah entrepreneurship. Kalau orangnya, orang yang melakukan kegiatan wirausaha itu disebut sebagai entrepreneur atau wirausahawan. Nah, tolong dibedakan. Nah, jadi ini berasal dari kata enter, yaitu bahasa Inggris yang artinya adalah berani dengan penuh resiko. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, setiap kita bicara masalah usaha, nah, semua orang pasti selalu akan dibayangi oleh suatu resiko. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada materi setelah ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi, menurut Peter F. Drucker ini, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, itu adalah kewirausahaan. Jadi hampir mirip dengan konsep daripada wirausaha. Kalau konsep daripada wirausaha tadi inovatif dan kreatif, tetapi pengertian daripada kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan dua parameter yang tadi. Untuk menciptakan apakah itu inovatifnya, apakah itu kreativitasnya. Nah, kemampuan itu kita sebut sebagai kewirausahaan. Selanjutnya, menurut Robert D. Kiesrich, kewirausahaan adalah suatu proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya upaya seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis, dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang. Nah, ini pengertian yang lebih spesifik, di mana kewirausahaan itu tidak hanya suatu proses atau suatu kemampuan yang kreatif dan inovatif, tapi dia juga untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Nah, artinya setiap dari kegiatan kewirausahaan itu harus ada sesuatu yang kita tawarkan yang nilainya lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh orang lain atau oleh wirausahawan yang lain. Nah, sehingga di sini perlu berbagai cara, nah, di mana dalam pengertian ini ditekankan, yaitu dengan mengoptimalkan segala daya upaya, seperti ya dia mencurahkan semua waktunya, dananya, psikologisnya, artinya memang dia menghabiskan tidak hanya berbentuk materi, waktu, tapi juga pikirannya untuk memikirkan bagaimana suatu usaha tersebut dapat berjalan secara optimal
dalam memberikan penghargaan atau kepuasan kepada orang lain, dalam hal ini ya customer-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lihat definisi dari Zimmerer. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Nah, ini sangat penting. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang kewirausahaan, tentu kita tidak akan bisa terlepas dari kata-kata peluang. Nah, yang pertama adalah peluang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memanfaatkan peluang tersebut. Nah, cara di sini yaitu kembali lagi ke konsep daripada kewirausahaan. Sehingga dapat kita bahasakan, yang pertama tadi peluang, kemudian yang kedua bagaimana ide-ide inovatif kita, ide-ide kreativitas kita untuk memecahkan atau untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, kemudian baru yang ketiga strategi. Nah, kita baru membuat suatu strategi dalam menjalankan suatu. Jadi itu menurut Zimmerer. Kemudian ada juga pengertiannya menurut Wijandi, di mana kewirausahaan merupakan suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan, dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Nah, jadi kalau yang didefinisikan oleh Wijandi ini lebih kepada wirausahawannya, lebih kepada personalnya. Artinya seorang wirausahawan atau seorang entrepreneur, ya dia harus mempunyai nilai-nilai keberanian, keteladanan dalam mengambil resiko. Artinya dia ya harus mempunyai manajemen risk yang baik atau perkiraan resiko yang baik. Nah, tentu saja bersumber pada kemampuan sendiri. Nah, kemampuan sendiri ini maksudnya seperti apa? Seperti pendanaan, ya pendanaan dari sendiri. Keteladanan, ya dia mencontohkan langsung diri dia sebagai seorang wirausahawan yang baik. Kemudian risiko, ya dia juga akan langsung bersumber kepada dirinya. Artinya dia sudah siap untuk menanggung risiko atau apapun yang terjadi di depan ketika mereka mengembangkan usaha atau ketika orang yang bersangkutan mengembangkan usahanya. Jadi lebih kepada personal. Oke, jadi tadi sudah kita lihat konsep, hakikat dan konsep kewirausahaan. Kemudian ada beberapa pengertian kewirausahaan. Nah, sekarang kita lihat pula proses kewirausahaan itu seperti apa. Nah, jadi sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, semua orang punya jiwa kewirausahaan, semua orang punya atau dapat punya rencana dan dapat mengungkapkannya dengan kata-kata apa jiwa daripada kewirausahaannya. Nah, tetapi tidak semua orang yang dapat mempraktekkannya langsung ke dunia nyata atau ke dalam reality. Ya. Nah, sehingga di sini ada proses kewirausahaan. Artinya apa? Jika atau suatu kegiatan kewirausahaan itu sudah dikatakan baik dalam tanda kutip, pasti mereka sudah melalui tahapan-tahapan berikutnya atau proses kewirausahaan berikut. Sekarang kita lihat. Yang pertama itu adalah tahapan konsep daripada usaha. Usaha apa yang mau kita buat? Harus kita konsep dengan baik. Jadi ya kalau wirausahawan temporer atau yang zaman dulu, ya mungkin mereka tidak terlalu mengonsep, tetapi bahasa kasarnya ortodidak, ada sesuatu peluang yang dapat diusahakan atau dapat yang punya nilai untuk dijadikan suatu produk misalnya, ya langsung tanpa mengonsepnya terlebih dahulu. Nah, tetapi untuk saat ini, mengingat bahwa persaingan di sektor kewirausahaan ini cukup atau sangat tinggi, maka ya supaya kita suatu usaha kita itu dapat kita jalankan dengan baik dengan resiko yang serendah-rendahnya, maka kita perlu
mengonsep usaha itu agar usaha itu dapat berjalan sekali lagi dengan optimal. Nah, jadi itu di sini disebutkan bahwa menurut Carol Nore, proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. Nah, sekali lagi, proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. Ini tahapan yang pertama, tahapan mengonsep ya. Jadi harus diawali dengan inovasi. Nah, sedangkan 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi tersebut, nah ini yang paling penting. Yang pertama adalah faktor dari lingkungan. Kemudian yang kedua, faktor dari keluarga. Kemudian yang ketiga sudah tentu faktor daripada organisasi. Nah, apabila kita lihat di sini, 3 faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya apa? Seorang entrepreneur yang memiliki jiwa inovasi yang baik atau jiwa inovatif yang mumpuni dalam tanda kutip, artinya selalu berpikir ke depan dan selalu punya ide-ide atau sesuatu yang ada nilai keterbaruannya. Nah, otomatis orang-orang tersebut tidak secara instan bisa berpikir seperti itu, melainkan mereka sudah memulainya dari hal yang paling sederhana, misalnya di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga itu, anggota keluarga, baik itu anak, orang tua, atau adik, kakak, ini harus sudah mulai ditanamkan jiwa kewirausahaan atau inovatif ini harus sudah mulai ditanamkan di dalam keluarga. Nah, contoh seperti ini. Misalkan seorang anak A punya tugas belajar misalnya. Lalu ia mengerjakannya, kemudian ternyata dia tidak bisa mengerjakan. Nah, lalu kakaknya si B akan mencoba untuk mengerjakan, oh iya ini bisa seperti ini mengerjakannya. Nah, coba seperti ini. Nah, mungkin suatu saat ya tidak kakaknya si B lagi, bisa saja orang tuanya. Artinya apa? Artinya di dalam keluarga itu juga harus sudah ditumbuhkan suatu inovasi. Nah, cara-cara keterbaruannya. Nah, misalnya ada problem dalam keluarga itu ya tidak ada salahnya saling untuk melibatkan misalnya melibatkan anak di sana, ya dalam tanda kutip sesuatu yang tidak bersifat privasi, misalnya privasi orang tua atau privasi anak. Tapi selagi itu merupakan masalah yang general, nah ini peluang untuk bisa keluarga itu mendidik anak dalam memunculkan atau dalam memupuk jiwa-jiwa inovatif di dalam pikiran anak tersebut. Nah, salah satunya contohnya adalah orang tua itu tidak boleh terlalu memaksa atau membatas-batasi anaknya. Nah, selagi itu merupakan hal yang bersifat positif. Jadi itu dapat memunculkan jiwa-jiwa atau jiwa inovatif di dalam pikiran seseorang. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini ya sangat penting. Jika kita bandingkan, apabila ada suatu lingkungan di sana kehidupannya monoton, konvensional, misalnya ya orang-orang di sana, misalkan kita lihat di suatu misal ya atau contoh di suatu tempat atau di suatu desa misalnya, di sana kehidupannya monoton. Pagi misalnya orang ramai-ramai minum kopi di warung kopi, itu bisa berjam-jam misalnya. Kemudian nanti siang kembali lagi ke kedai kopi, kemudian sore kembali lagi berkumpul di kedai kopi, malam kembali lagi berkumpul di kedai kopi. Nah, artinya apa? Itu lingkungan yang tidak mendidik. Tetapi lingkungan yang biasanya lingkungan yang memunculkan inovasi ini adalah banyak lingkungan yang dalam tanda kutip kompetitif. Nah, kompetitif artinya di sana kehidupan itu menuntut untuk orang berkompetisi. Nah, misalnya ada di suatu pasar yang di sana orang semuanya menjual produk yang sama, misalnya contoh ya, misalkan menjual produk kesenian rotan misalnya. Nah, semua orang-orang di sana menjual produk rotan. Otomatis di situ akan sangat menuntut seseorang
untuk memunculkan inovasinya. Bagaimana ya saya bisa menghasilkan produk yang agak beda dari kawan-kawan saya yang sama-sama berjualan di sini. Nah, artinya apa? Lingkungan juga sangat menentukan jiwa inovatif daripada seseorang pelaku usaha atau entrepreneur. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah organisasi. Biasanya suatu organisasi ya pasti akan memberikan roadmap kepada bawahannya atau kepada karyawannya untuk menjalankan suatu usaha. Jadi ini kalau organisasi ini sifatnya lebih kepada perintah atau sesuatu yang sudah disusun secara rapi pada suatu organisasi usaha. Jadi itu sekali lagi faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi itu adalah lingkungan, keluarga, dan organisasi. Oke, selanjutnya yang kedua, tadi proses kewirausahaan yang pertama adalah mengonsep, kemudian yang kedua adalah tahap memulai. Nah, tahap memulai kegiatan usaha. Jadi, dari mana memulainya? Nah, ini penting. Otomatis semua ini kita mulai dari niat, keinginan dari dalam diri. Nah, saya yakin semua kita, semua orang pasti punya niat untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, kemudian yang kedua adalah peluang. Kira-kira saat ini peluang apa yang dapat kita manfaatkan? Nah, ini sangat penting. Peluang apa yang dapat kita manfaatkan? Nah, jadi harus dilihat. Misalnya di kota A saat ini berada dalam keadaan banjir misalnya. Kemudian orang-orang sangat sulit untuk mendapatkan makanan misalnya. Jadi ya contoh, kita bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan suatu kegiatan usaha, misalnya yang kita membuat suatu bentuk usaha pengiriman barang terhadap orang-orang yang berada dalam berada dalam kawasan banjir yang tidak bisa keluar dari daerah mereka. Seperti itu. Nah, kemudian pemilihan jenis usaha. Nah, jadi ini tahap memulai ini sangat penting ya. Niat, peluang, dan pemilihan jenis usaha. Jenis usaha apa sih yang paling cocok? Nah, jadi pemilihan jenis usaha ini tidak hanya memperhatikan kompetensi yang berada pada diri kita, melainkan kita juga melihat apa yang urgent, yang sangat diperlukan orang saat. Nah, jadi pertimbangan untuk pemilihan jenis usaha ini sangat banyak. Ya. Mulai dari kita melihat peluang yang ada, kemudian kita melihat urgensi daripada peluang tersebut, orang sangat butuh pada saat itu misalnya. Nah, kemudian kita juga melihat kompetensi daripada diri kita sendiri. Kita minat tidak? Nah, misalnya. Atau kita mengerti tidak dengan usaha tersebut? Nah, jadi harus diperhatikan juga. Tidak hanya kita tidak ngerti, kita jalankan saja, ya tidak bisa. Melainkan, tadi sudah di awal, kita harus mengonsepnya. Kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, niat, peluang, dan pemilihan jenis usaha. Jadi itu sangat penting. Kemudian, setelah tahap memulai, akan ada tahap pelaksanaan usaha. Nah, jadi yang pertama tadi niat, peluang, kemudian pemilihan jenis usaha. Setelah ini kita lakukan, nah baru kita melaksanakan usaha atau kita sebut juga sebagai eksekusi. Nah, kita mengeksekusi sesuatu yang sudah kita niatkan, sesuatu yang sudah kita pelajari itu langsung kita eksekusi. Nah, ini bisa berbentuk kepada pembiayaan sumber daya manusianya, kemudian kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan. Ini adalah suatu siklus yang harus disusun dengan baik. Pembiayaan SDM, apa misalnya? Nah, ini ya berhubungan dengan gaji karyawannya, atau gaji kita di sana berapa. Kemudian kepemilikan, ya harus jelas kepemilikannya seperti apa. Misalnya satu atau lebih dari 2 orang, ya seperti apa status kepemilikannya, siapa yang memiliki.
Atau kalau ada 4 orang di sana pemodalnya, nanti seperti apa sistem bagi hasilnya? Nah, itu harus jelas. Atau akta usaha, kadang-kadang disebut sebagai akta usaha. Kepemilikannya seperti apa? Misalnya orang yang pertama punya saham 50%, kemudian 3 orang berikutnya cuma punya saham 50% dari total semua itu, otomatis ya pemilikannya, presentasinya juga akan lebih tinggi oleh orang yang pertama. Nah, itu tergantung kesepakatan atau deal-dealan antara penanam saham atau penanam modal pada usaha tersebut. Kemudian, nah ini harus terorganisasi dengan baik. Nah, seperti apa? Siapa pelaksananya? Siapa pekerjanya? Apa kerjaannya? Siapa yang pembukuan tentang keuangan? Siapa yang bertugas sebagai misalnya untuk mengecek keberadaan barangnya? Nah, jadi ini harus jelas, harus definitif. Nah, kemudian baru terakhir ada kepemimpinan. Siapa yang akan memimpin usaha ini? Siapa pemimpinnya siapa? Jadi ini harus ditetapkan dalam tahapan melaksanakan usaha. Nah, setelah usaha kita jalankan, kemudian tahapan yang akan kita lalui selanjutnya adalah mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, ini sangat penting. Yang pertama tadi tahapan awal, kemudian dijalankan. Nah, setelah dijalankan akan selalu dilakukan evaluasi, self evaluation-nya atau evaluasi diri. Nah, yang ini bertujuan untuk mencari kira-kira kendala yang kita lalui seperti apa, kemudian untuk dicarikan solusi yang, ya kembali lagi kedua kata tadi, solusi yang kreatif dan inovatif dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, sehingga dapat diselesaikan. Jadi ini dalam upaya mempertahankan usaha. Nah, kemudian setelah dipertahankan, ya tidak mungkin suatu usaha hanya dalam posisi bertahan, melainkan suatu usaha tersebut juga harus dikembangkan. Ini merupakan tahapan E, yaitu mengembangkan usaha. Tahapan lanjut berdasarkan hasil analisa apakah usaha dapat diperluas. Nah, jadi baik itu suatu usaha itu diperluas dalam artian diperluas dalam hal, misalnya dalam hal keuangannya, nah, omsetnya, atau diperluas dalam tanda kutip ditambah, dibuka lagi usaha yang baru, usaha yang sama maksudnya, tapi di tempat yang berlainan, misalnya diperbanyak atau diperluas usahanya. Itu merupakan bentuk pengembangan usaha. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa saat ini usaha yang berkembang saat ini kita lihat ada dua macam. Ada suatu usaha yang omsetnya sangat besar, omsetnya besar, yang menghasilkan juga keuntungan yang besar. Nah, tetapi ada juga suatu usaha jenis yang kedua ini, usaha kecil tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Maksudnya adalah usaha kecil yang jumlahnya ada banyak. Nah, misalnya contoh, saya punya usaha jahit sepatu. Saya sediakan tempat menjahitnya, apakah itu seperti boxnya, orang bekerja di situ, beserta dengan peralatannya. Nah, beserta peralatannya, kemudian saya cari orang, 2, 3, atau sampai 5 orang yang bekerja. Nah, lalu nanti ya keuntungan dari sana tetap banyak. Karena usaha yang kecil tetapi banyak, itu satu usaha tetapi besar omsetnya. Keuntungannya juga sama. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat faktor motivasi berwirausaha. Nah, kita lihat di sini
Nah, ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kashmir, nah ini yang pertama memiliki visi dan tujuan yang jelas. Apa sih tujuan usaha? Kemana usaha ini mau dibawa? Nah, dan apa target atau tujuan akhir daripada usaha ini? Harus jelas. Kemudian inisiatif dan proaktif. Baik berinisiatif proaktif ini, baik dalam mencari customer, maupun dalam memikirkan produk-produk dari usaha. Nah, jadi harus proaktif kita mencari peluang pasar misalnya, mencari target pasar misalnya. Jadi harus benar-benar aktif. Tidak bisa seorang wirausahawan itu tidak boleh bersifat pasif atau menunggu, tetapi harus aktif mencari. Nah, kemudian berorientasi pada prestasi. Nah, ini sudah jelas artinya apa? Suatu usaha itu disertai dengan prestasi, nah maka pandangan daripada customer itu akan semakin baik, sehingga market trust-nya itu, kepercayaan pasarnya itu akan meningkat. Apabila suatu usaha itu market trust-nya itu atau kepercayaan pasarnya itu sudah baik, nah orang dalam tanda kutip tidak terlalu memperhatikan produk atau kualitas produknya, enggak, melainkan ya ujung-ujungnya brandnya yang orang cari lagi. Kenapa? Karena brand itu sudah punya market trust atau kepercayaan pasar yang baik, sudah punya branding yang baik, dan itu tidak bisa diperoleh dalam waktu yang singkat, melainkan harus dibina dari mulai usaha sampai orang benar-benar bisa percaya. Nah, kemudian berani mengambil risiko. Nah, ini berani mengambil risiko ini juga merupakan ciri wirausaha yang berhasil. Artinya apa? Ketika kita terlalu takut untuk melangkahi suatu risiko, nah otomatis ya suatu usaha itu tidak akan pernah terrealisasikan. Misalnya kita punya konsep usaha yang baik tentang usaha X misalnya. Tetapi karena kita takut akan risiko ini, akhirnya kita tidak jadi memanfaatkan peluang usaha tersebut. Nah, nanti 2 bulan setelah itu, kita lihat ada orang lain yang mengambilnya. Ternyata orang itu sukses. Nah, bisa kita bayangkan apa yang kita rasakan. Nah, tetapi, walaupun berani mengambil risiko, seorang wirausahawan yang berhasil itu, dia juga sudah memikirkan, sebagaimana yang tadi sudah kita bicarakan, dia juga sudah memikirkan manajemen risk daripada risiko itu seperti apa. Kalau ada risiko yang diperoleh, nah otomatis dia sudah punya strategi dan sudah punya cara untuk menyelesaikan risiko tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian bertanggung jawab, ini sudah pasti. Kalau tidak bertanggung jawab, nah ini bahaya. Nanti usaha bangkrut, usahanya minjam dari bank modalnya lalu lari, nanti ya bisa berurusan dengan pihak berwajib. Nah, kemudian tentu berkomitmen. Komitmen dalam artian baik itu komitmen dalam menjalankan usahanya, baik itu dalam komitmen dalam menjaga mutu daripada produknya, baik juga komitmen dalam menjaga market trust, menjaga kepercayaan pasar terhadap mereka. Jadi itu penting, ada beberapa ciri dari wirausaha yang berhasil. Nah, tentu juga akan mengembangkan dan memelihara relasi. Nah, ini yang paling penting, atau kalau bahasa kasarnya, bahasa pasarnya adalah menjaga dan memelihara langganan. Nah, langganan ini sangat penting ya. Nah, baik juga dengan relasi, baik itu relasi yang sifatnya vertikal, yaitu dengan yang di bawah, misalnya bawahan kita atau karyawan, baik itu yang vertikalnya ke atas, atasan misalnya tempat kita memperoleh barang-barang, baik itu juga secara hubungan yang sifatnya horizontal, misalnya sesama wirausahawan yang punya jenis usaha yang sama, kita harus jaga hubungan kita. Artinya apa? Ya kita berwirausaha secara baik-baik. Nah, walaupun nantinya akan berkompetisi, tapi kompetisinya kompetisi yang baik. Seperti itu.
Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini ada kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan menurut Dan. Nah, ini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki apabila kita ingin berwirausaha. Nah, yang pertama adalah usaha yang akan dilakukan. Knowing your business. Nah, pelajari dulu apa yang usaha yang akan kita kembangkan atau yang kita lakukan. Nah, harus dipelajari dulu. Kemudian, knowing the basic management. Nah, dasar bisnisnya seperti apa? Dasar aturan daripada usaha yang akan kita kembangkan itu seperti apa? Nah, harus kita ketahui dasar bisnisnya. Nah, contoh, knowing your business. Misalnya bisnis buah misalnya. Kita harus mempelajari buah itu seperti apa. Buah-buah apa saja yang laris di pasaran misalnya. Kemudian knowing the basic management misalnya. Nah, manajemen dasarnya seperti apa? Contoh, buah itu masa jualnya 5 hari loh. Kalau lewat 5 hari, dia membusuk. Nah, lalu otomatis bagaimana cara kita bisa menjualnya sebelum 5 hari? Nah, itu contoh manajemen basic ya, dari dasar bisnis. Kemudian, having proper attitude, sikap sempurna. Sikap sempurna ini ya kita harus sebagai seorang wirausaha ya harus bisa menerima masukan daripada customer, masukan daripada karyawan kita, atau kritikan dari pihak lain. Tentunya dalam tanda kutip semua itu adalah yang mempunyai yang punya nilai positif untuk usaha kita. Nah, kemudian sikap yang sempurna ini juga ya kita pertahankan sikap kita, baik sikap kita melayani customer kita, baik sikap kita dalam berkomunikasi dengan relasi kita, baik sikap kita berkomunikasi dengan atasan daripada usaha kita. Jadi harus dijaga. Nah, sangat penting. Kenapa? Karena proper attitude akan mempengaruhi market trust atau kepercayaan pasar. Kemudian, having adequate capital, modal yang cukup. Nah, ini cukup menarik ini ya. Jadi modalnya harus cukup. Kalau tidak ada modal, gimana kita mau menjalankan usaha? Nah, dalam tanda kutip, modal yang cukup ini ya tidak mesti modal pribadi. Nah, apabila perusahaan ini atau usaha ini yang kita jalankan ini, misalkan kolaborasi antara kita dengan teman-teman kita, misalnya ada 3 orang, ya modal ketiga-tiga orang ini setelah dikumpulkan harus cukup. Baik itu modal pribadinya ketiga-tiganya setelah dijumlahkan maupun ditambah dengan misalnya ada bantuan modal dari pemerintah, dari pihak bank misalnya. Artinya modal harus cukup dengan modal harus cukup atau harus sesuai dengan peluang usaha yang akan dikembangkan supaya usahanya tidak nanti contoh mau usahanya misalkan mau menjual buah seperti tadi misalnya baru separuh baru terbuat fasilitasnya separuh yang dijual belum dibeli, nah modalnya sudah habis, itu nanti justru akan rugi ya. Nah kemudian managing finance effectively, mengelola keuangan. Ini sangat penting ya, kompetensi ini dimiliki oleh seorang wirausahawan. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik? Nah, sangat penting. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik? Ya, suatu sistem pengelolaan keuangan yang transparan. Ya, transparan ya harus jelas. Mana sistem keuangan untuk misalnya untuk gaji di mana? Kemudian modalnya di mana? Kemudian keuntungannya di mana? Nah, itu harus jelas semuanya. Untuk iklannya di mana? Nah, itu juga harus jelas. Jadi tidak sembarang, tidak uang itu diletakkan pada satu tempat lalu semuanya terkumpul. Modal di situ, keuntungannya di situ, gaji karyawannya di situ, untuk iklannya di situ. Nah, itu bahaya. Nanti bisa-bisa suatu saat termakan modal. Maksudnya apa? Ya, misalkan kita mengambil uang dari perusahaan tersebut, ternyata yang kita ambil itu bukanlah suatu keuntungan, melainkan modal yang kita ambil, otomatis nanti omsetnya akan menurun. Nah, kemudian managing time efficiently, mengatur waktu dengan baik.
Nah, artinya apa? Suatu usaha supaya berhasil harus mengatur waktu. Contoh, misalnya Anda menjual suatu produk di suatu toko online, misalkan. Nah, misalkan toko online Anda beroperasi jam 8 sampai jam 4 sore. Tiba-tiba nanti ada orang yang chat menanyakan tentang produk Anda pukul 3 sore. Tetapi Anda tidak membalasnya lagi. Dalam artian kadang Anda misalnya sibuk atau apa misalnya. Sementara market itu orang-orang yang melihat toko kita itu dalam tanda kutip ya jam 8 sampai jam 4 mereka beranggapan sebelum jam 4 mereka masih bisa untuk bertransaksi. Padahal Anda tidak mempedulikannya. Nah, orang dalam tanda kutip ya udah itu sudah ada negative image ya. Sudah ada pandangan buruk orang melihat kita. Artinya apa? Kita setengah-setengah dalam berjualan. Begitupun dalam memulainya. Pukul 8 ya kita sudah memulai pukul 8. Nah, baik itu toko online maupun toko yang bersifat konvensional. Misalnya kita buka jam 8 sampai jam 8 malam misalnya. Harus kita buka jam 8 pagi harus kita buka. Jangan jam 10 pagi baru buka. Jam 8 malam tutup. Ya jangan jam 7 malam sudah kita tutup. Kenapa? Karena orang beranggapan ini jam 8 masih buka. Baru tutup jam 8 kurang 15 menit, saya masih bisa untuk bertransaksi. Sementara mereka datang ke sana sudah tutup. Nah, seperti apa? Not. Artinya apa? Tidak konsisten. Not consistent. Tidak konsisten terhadap waktu. Nah, kemudian ada satisfying customer by providing quality product. Nah, ini artinya adalah memuaskan customer kita dengan memberikan produk yang berkualitas. Nah, jadi quality is the first. Kualitas itu adalah hal yang pertama. Kenapa? Dari penjagaan kualitas inilah, sekali lagi, dari penjagaan kualitas inilah market trust itu akan terbina. Nah, orang akan mengenal kita itu dengan brand kita. Kemudian terakhir adalah knowing how to compete. Bagaimana kita berkompetisi. Kita harus punya strategi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita harus punya strategi-strategi yang inovatif ya. Otomatis ini harus diperhatikan adalah strategi-strategi yang positif. Jangan sekali-sekali kita menggunakan strategi yang negatif. Dalam artian kita berkompetisi dengan cara merugikan orang lain. Dengan cara merugikan kompetitor kita. Itu tidak baik ya, dan tidak boleh. Kalaupun suatu saat kita berhasil, yakinlah orang itu tidak akan puas kepada Anda. Mereka pasti akan membalasnya. Otomatis nanti ya bahaya. Kita bisa kena batunya rasanya. Oke. Nah, kemudian coping with regulation dan paperwork. Membuat aturan. Artinya apa? Ada dari usaha yang kita buka itu ada aturan yang jelas dari mulai dari tata kelola keuangan, sistem organisasi, sampai kepada sistem organisasi dari atasan sampai kepada karyawan, sampai ke pembukuan perusahaan, kemudian sampai juga ke modal dan sebagainya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Disiplin ilmu kewirausahaan. Mas, dia Izin Pak, udah selesai Pak. Ya, mungkin nanti dibuat reviewnya saja ya untuk melengkapi kehadiran. Ada pertanyaan silakan. Atau mungkin sudah malam ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.